Sudah punya PT, sudah punya NIB, sudah mulai promosi besar-besaran? Tunggu dulu, karena nama PT yang sudah sah belum tentu membuat nama brand bisnis Anda otomatis aman. Banyak pelaku usaha merasa legalitasnya sudah lengkap setelah mendirikan PT. Akta sudah ada, pengesahan sudah keluar, NIB sudah terbit, OSS sudah diurus, KBLI sudah dipilih. Tapi ada satu hal penting yang sering terlambat dipikirkan. Apakah nama brand yang dipakai di pasar sudah didaftarkan sebagai merek? Dalam bisnis, konsumen seringkali tidak mengingat nama PT. Mereka mengingat nama produk, mereka mengingat logo, mereka mengingat kemasan, mereka mengingat nama toko, mereka mengingat nama layanan. Karena itu, pendirian PT dan pendaftaran merek sebaiknya tidak dipisahkan. Keduanya perlu berjalan bersama agar bisnis bukan hanya legal secara badan usaha, tetapi juga lebih aman secara identitas dagang. Pendirian PT memang penting. PT membantu bisnis memiliki badan hukum yang lebih jelas. Dengan PT, usaha terlihat lebih profesional, lebih mudah membuat kontrak, lebih mudah bekerja sama dengan mitra, lebih mudah membangun kredibilitas di hadapan pelanggan, vendor, investor, maupun lembaga lain. Namun, PT tidak otomatis melindungi nama brand. Pendaftaran merek punya fungsi yang berbeda. Merek melindungi nama dagang, logo, atau identitas komersial yang dikenal oleh pasar. Jadi, jangan sampai bisnis sudah berjalan, promosi sudah besar, pelanggan sudah mulai mengenal nama brand, tetapi identitas brand tersebut belum benar-benar dikunci secara hukum merek. Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap nama PT sama dengan merek terdaftar. Padahal keduanya berbeda. Nama PT adalah identitas badan hukum, sementara merek adalah identitas dagang di pasar. Misalnya, sebuah perusahaan bernama PT Cahaya Rasa Nusantara, tetapi produk yang dijual ke pelanggan memiliki brand Rasa Kita. Dalam contoh ini, nama PT-nya adalah PT Cahaya Rasa Nusantara, sedangkan merek yang dikenal pelanggan adalah Rasa Kita. Kalau Rasa Kita belum didaftarkan sebagai merek, maka nama yang dikenal pasar belum tentu aman. PT membuat usaha berdiri, merek membuat brand terlindungi. Karena itu, saat mendirikan PT, sebaiknya pelaku usaha juga mulai memikirkan apakah nama brand yang dipakai sudah layak dan siap diajukan sebagai merek. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan PT seperti rumah. Rumahnya sah, sertifikatnya jelas, bangunannya berdiri, alamatnya ada. Namun, merek adalah papan nama di depan rumah itu. Kalau papan nama belum diamankan, orang lain bisa saja memakai nama yang mirip, bahkan bisa saja pihak lain lebih dulu mendaftarkan nama yang Anda pakai sebagai merek. Akibatnya, bisnis Anda memang punya badan hukum, tetapi brand yang dikenal pelanggan tetap rawan. Ini yang sering tidak disadari oleh pelaku usaha. Mereka merasa sudah aman karena sudah punya PT. Padahal yang dilihat oleh konsumen setiap hari bukan akta perusahaan, tetapi nama brand yang muncul di kemasan, media sosial, marketplace, banner, dan konten promosi. Jadi, bisnis boleh legal secara badan usaha, tetapi brand tetap perlu diamankan secara merek. Apa risikonya jika bisnis hanya punya PT, tetapi belum mendaftarkan merek? Pertama, nama brand bisa didaftarkan pihak lain. Kedua, bisnis bisa terpaksa melakukan rebranding. Ini bukan sekedar mengganti logo. Rebranding bisa berarti mengganti kemasan, banner, akun media sosial, domain, katalog, desain promosi, dan ingatan pelanggan.
Ketiga, ada potensi somasi atau sengketa jika nama yang digunakan ternyata mirip atau sama dengan merek pihak lain. Keempat, mitra dan investor bisa melihat adanya celah legal. Mereka mungkin bertanya, apakah brand ini sudah benar-benar milik perusahaan? Kelima, ekspansi cabang, lisensi, kemitraan, atau franchise bisa menjadi lebih rawan karena identitas brand belum kuat secara hukum. Karena itu, menunggu terlalu lama bisa membuat biaya perlindungan menjadi lebih besar. Lebih baik mencegah sejak awal daripada memperbaiki setelah bisnis mulai besar. Banyak pelaku usaha punya pola seperti ini. Jalankan bisnis dulu, cari pelanggan dulu, buat konten dulu, masuk marketplace dulu, buka reseller dulu, viral dulu, baru daftar merek. Sekilas terlihat hemat, tapi sebenarnya sangat berisiko. Semakin brand dikenal, semakin besar nilainya, semakin besar nilainya, semakin besar pula risiko jika brand tersebut belum diamankan. Bayangkan jika sebuah brand sudah dikenal pelanggan, sudah punya reseller, sudah punya konten viral, sudah punya kemasan, tetapi ternyata nama tersebut tidak bisa didaftarkan atau sudah lebih dulu dimiliki pihak lain. Maka biaya yang muncul bisa jauh lebih besar. Karena itu, jangan tunggu brand viral baru daftar merek. Lebih mudah mengamankan nama sejak awal daripada mengganti nama setelah dikenal pasar. Pendirian PT dan pendaftaran merek bukan hal yang saling menggantikan. Pendirian PT berfungsi untuk membentuk badan hukum usaha. PT membantu perusahaan membuat kontrak, mengurus perizinan, mengakses NIB dan OSS, serta meningkatkan kredibilitas usaha. Sementara pendaftaran merek berfungsi untuk melindungi nama, logo, dan identitas dagang. Merek membantu memberi hak eksklusif. Merek membedakan produk dan jasa di pasar. Mereka juga membantu bisnis menjaga reputasi dan identitas brand. Dengan kata lain, PT menjawab pertanyaan siapa badan hukum yang menjalankan usaha ini, sedangkan merek menjawab pertanyaan identitas dagang apa yang dikenal dan dipercaya oleh pelanggan. Keduanya berbeda tetapi harus berjalan bersama. PT dan merek yang selaras akan membentuk fondasi bisnis yang lebih kuat. Sebelum brand dipromosikan besar-besaran, ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan. Pertama, tentukan nama PT dan nama brand. Nama PT dan nama brand boleh sama, tetapi tidak harus. Yang penting hubungannya jelas. Kedua, cek potensi nama merek. Jangan hanya memilih nama merek karena terdengar bagus. Perlu dicek apakah ada nama yang sama atau mirip di bidang yang relevan. Ketiga, sesuaikan KBLI usaha. KBLI harus menggambarkan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan atau direncanakan. Keempat, petakan kelas merek. Karena perlindungan merek bergantung pada jenis barang atau jasa yang diajukan. Kelima, amankan domain dan media sosial. Jangan sampai nama brand sudah bagus, tetapi domain atau username penting sudah dipakai pihak lain. Keenam, ajukan merek sedini mungkin. Legalitas yang rapi bukan rem bisnis. Legalitas adalah pagar pertumbuhan. Sebelum promosi besar-besaran, coba cek beberapa hal ini. Apakah nama brand sudah unik? Apakah nama tersebut tidak terlalu mirip dengan merek lain? Apakah KBLI usaha sudah sesuai? Apakah kelas merek sudah dipetakan? Apakah domain dan username media sosial sudah diamankan? Apakah merek akan didaftarkan atas nama yang tepat? Apakah dokumen legal bisnis sudah rapi? Checklist ini terlihat sederhana, tetapi bisa membantu menghindari banyak masalah di masa depan. Karena ketika brand sudah berkembang, memperbaiki legalitas salah bisa jauh lebih sulit dan lebih mahal. Lebih baik membangun bisnis dari awal dengan pondasi yang tertata. Strategi pendirian PT yang dibarengi pendaftaran merek penting untuk banyak jenis usaha. Misalnya, bisnis makanan dan minuman.
jasa profesional, toko online, produk UMKM, klinik atau salon, kontraktor atau supplier, fashion, kosmetik dan parfum, bisnis yang ingin membuka cabang, atau usaha yang ingin terlihat lebih kredibel di mata pelanggan dan mitra. Intinya sederhana, kalau nama brand Anda dikenal pelanggan, maka nama itu layak diamankan. Jangan menunggu sampai brand besar baru memikirkan perlindungan. Karena semakin besar bisnisnya, semakin besar pula nilai yang melekat pada nama tersebut. Kesimpulannya, pendirian PT dan pendaftaran merek adalah dua langkah penting yang sebaiknya berjalan bersama. Pendirian PT membuat bisnis lebih formal. Pendaftaran merek membuat identitas brand lebih terlindungi. PT membuat badan usaha lebih kuat, merek membuat brand lebih aman. Keduanya membantu bisnis tumbuh secara lebih berkelanjutan. Jadi, jangan hanya memikirkan akta, NIB, OSS, dan KBLI. Pastikan juga nama brand, logo, kelas merek, domain, dan identitas digital mulai dipetakan sejak awal. Untuk konsultasi bertahap terkait pendirian PT, OSS, KBLI, dan pendaftaran merek, Anda bisa menghubungi legallumajang.id melalui WhatsApp 0817286283. Simpan video ini, bagikan kepada teman pengusaha, dan jangan tunggu brand viral baru mengamankan mereknya.